Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gung di sini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Elite HRV. Kita akan mulai dari awal mula, ya, dari awal mula artinya dari instalasi, kemudian sampai penggunaan. Saya akan share screen dulu. Ya, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah memiliki alat ukur HRV. Pastikan Anda memiliki alat ukur HRV. Saya akan menggunakan merek Kito ya. Anda bisa pakai merek Polar, Sunto, Wahoo, dan sebagainya. Ini versi yang ear clip, dijepit di telinga. Jadi pastikan cara Anda memasangnya adalah benar ya. Jadi dijepit di daun telinga yang bawah ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian pastikan Bluetooth di aplikasi Anda aktif. Pastikan Bluetooth pada aplikasi Anda aktif. Dengan cara seperti itu, komunikasi antara alat ini dan handphone terjalin dengan baik. Kemudian saya akan masuk pada Play Store. Saya akan download di sini, namanya Elite HRV. Nah, ini dia yang paling atas ya, setup. Kemudian kita pilih klik install, ya kurang lebih sekitar beberapa menit ya. Kita tunggu, ukurannya sekitar 60 MB. Sambil menunggu instalasi, aplikasi ini dipakai untuk menangkap kelistrikan syaraf otonom kita dalam pemahaman yang disebut dengan heart rate variability atau HRV. Nah, heart rate variability ini sangat bermanfaat dan menjadi pengetahuan inti dari metode napas ritme, di mana ini adalah langkah awal yang harus dipelajari, dipahami, serta dikuasai oleh peserta untuk dapat memahami berbagai macam ritme-ritme pada tubuh manusia. Mengenai dasar teorinya, Anda bisa merujuk dan melihat pada video-video saya yang ada di channel YouTube yang cukup banyak jumlahnya. Kenapa bisa begini dan begitu, kenapa harus menggunakan ini dan itu. Karena prinsip pengobatan yang dipakai pada metode napas ritme adalah berbasis gelombang. Berbasis gelombang dan frekuensi. Nah, dengan cara seperti itu, kita jadi punya solusi logis ya. Kita jadi punya solusi logis untuk dapat memberikan pengaruh pada tubuh manusia. Untuk dapat memberikan pengaruh pada tubuh manusia. Nanti setelah itu kita bisa prediksi apa-apa nanti yang akan berubah pada tubuh kita. Kita bisa prediksi. Kita juga bisa perkirakan nanti kita harus mengarah kemana. Kita harus nembakin frekuensi yang mana untuk menuju perbaikan-perbaikan ini dan itu. Jadi bisa ditelusuri nantinya. Jadi dari mulai apakah kita butuh mensimulasi pembuluh darah, apakah dari pembuluh darah kita butuh mensimulasi apa lagi nih? Nah, kita bisa mensimulasi hormonal, kita bisa mensimulasi sistem kelenjar, kita bisa menstimulasi sistem limfatik. Jadi dari 11 sistem pada tubuh manusia, kita bisa stimulasi itu lewat ritme napas. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki frekuensi. Kita cukup perlu tahu saja frekuensinya apa. Lalu kita mengerti bagaimana cara memunculkan frekuensi itu, bagaimana cara melakukan intervensi lewat frekuensi itu menggunakan napas-napas ini. Nah, dengan cara seperti itu, frekuensi yang keluar dari napas ini akan menggetarkan frekuensi yang sama. Dia akan bergetar. Nah, ketika dia berhasil menggetarkan frekuensi yang sama, maka kemudian terjadilah resonansi.
Nah, lewat resonansi inilah berbagai perubahan pada metabolisme seperti pada kimiawi darah, mungkin pada psikis, pada gelombang otak, pada apa saja bisa diprediksi dan bisa diperkirakan. Bisa diprediksi dan bisa diperkirakan. Ini solusi logis. Jadi kita berusaha menerjemahkan konsep pengobatan berbasis getaran ini secara logis dan rasional. Jadi step pertama sebelum kita melompat lebih jauh mengenai konsep gelombang, konsep getaran, pelajari dulu heart rate variability karena ada teori dasar frekuensi dan getaran di situ yang bekerja pada tubuh manusia pada sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf dipilih? Karena dia merupakan master system pada tubuh kita. Sistem syaraf adalah master system dari 11 sistem yang lain. Oke, tak terasa ini sudah 93% kita download ya. Ya, koneksinya sedikit-sedikit agak lambat, enggak apa-apa. Sambil kita ngobrol santai aja. Sebentar lagi. 98, 99, 100%. Oke, kita lagi tunggu installing ya. Yes, sudah installing. Kemudian kita klik open. Maka pada saat ini terbuka aplikasi di awal mula. What brings you to Elite HRV? Jadi kita pengen jadikan aplikasi ini sebagai untuk apa begitu? Apa goalnya, tujuannya? Kita bisa pilih apa saja. Ya kalau saya umumnya adalah improve overall health and wellness. Kita pilih itu saja ya. Atlet bisa milih untuk improve training, recovery, dan sebagainya. Ini hanya tujuan goal kita menggunakan aplikasi ini. Saya klik yang ini. Lalu kemudian kita harus sign up. Kita harus sign up. Saya sign up pakai Google saja ya, biar cepat. Saya sign up pakai Google, setup. Nanti akan ada pilihan di sini apa nama Google-nya, ya Google emailnya. Saya pilih yang atas ya, serta Google Official. Saya klik, tap. Nanti dia akan tunggu beberapa saat. Connecting, sambungkan antara aplikasi Elite dan Google, dan voila, sudah berhasil. Oke. Nah, ini adalah halaman pertama dari aplikasi Elite HRV yang fresh from install. Fresh from install. Kita bisa scroll untuk melihat informasinya, kita bisa melihat ada population comparison. Jadi data HRV kita ini dibandingkan dengan statistik di seluruh dunia, apa kita masuk pada yang dianggap normal atau di bawah normal. Dan Elite HRV juga dia punya alat khusus ya yang bentuknya seperti di gambar itu dijepit di jari seperti oximeter ya, namanya CoreSense. Tapi ini belum pernah saya beli karena saya pakai alat yang lain yang sekedar kompatibel saja dengan aplikasi ini sudah cukup. Tapi kalau Anda tertarik, Anda bisa membeli alat ini dan merujuk pada websitenya. Oke. Berikutnya yang kita setting adalah di kanan atas ini ya, yang ikon kecil ini. Ikon kecil ini saya klik, nanti akan masuk pada menu setting akun kita. Kita bisa lihat profilnya karena tadi saya konekkan dengan Google, maka dia akan membaca. Dan kebetulan saya sudah pernah daftar sehingga ada 68 reading, ada 16-19 tags yang pernah saya masukkan menggunakan akun ini. Oke ya. Nah, berikutnya di sini yang utama adalah kita harus lihat dulu unit sistemnya. Setup. Nah, unit sistem ini sesuaikan. Misalnya untuk Indonesia itu kan pakainya kilogram bukan pounds ya. Untuk berat itu adalah kilogram. Jadi kita tap di sini kilogram. Untuk tinggi pakainya sentimeter. Ya. Untuk tinggi pakainya sentimeter. Untuk jarak pakainya kilometer bukan miles ya. Kemudian untuk energi satuannya kita bersepakat pada kalori. Untuk air satuannya biasanya mililiter ya. Kalau di kita kan mililiter, misalnya kalau aqua berapa mili, oh 500 mili kan begitu. Satuan glukosa ada dua, yang umum di Indonesia adalah miligram per desiliter. 24 hours times-nya apakah disable atau enable. Jika enable, ya berarti artinya 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 16, 17 begitu. Jadi kalau kita enablekan sini, kalau normalnya orang Indonesia jam 9 malam itu disebutnya sebagai jam 21. Jadi kita enablekan saja. Oke, kalau sudah, artinya ini kita sudah setting semua, kita back di tombol kiri atas ini. Back. Oke. Lalu berikutnya adalah kita bisa memilih notification settings di sini.
Ya, ada reminder-nya, set reading reminder-nya di sini. Ini hanya kalau diperlukan saja. Jadi reading reminder ini artinya pada saat kita pagi hari mau ukur gitu ya, kita akan dibangunkan ya, dikasih alarm gitu ya, akan nyala-nyala gitu handphonenya, memberikan getar gitu kan. Ada bunyi-bunyi alarm itu jam berapa. Nah, semua HRV reading atau morning HRV reading itu umumnya dilakukan di bawah jam 10. Nah, jadi kita set saja misalnya jam 8.30. Ini hanya estimasi saja, kan ini kan bergantung pada aktivitas harian kita ya. Ya anggaplah jam segitu. Kalau kita set reminder, maka setiap jam 8.30 kita akan dibangunkan. Kalau enggak ya kita pilih set reminder later. Oke. Kemudian berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah menu devices. Ini paling penting. Setelah alat itu dipasang seperti ini, kita klik menu devices. Nah, nanti di sini dia akan meminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan device location, kita iyakan saja. Kita pilih saja, ini hanya sekali saja, while using this app. Nanti setelah itu, otomatis akan muncul semua device yang ada Bluetooth-nya, yang kompatibel dengan Elite HRV ini. Jadi ada Bluetooth device yang tidak kompatibel, dia nggak muncul di sini. Nah, Kito dan Polar H10 itu dia kompatibel, maka dia muncul di sini. Untuk yang pertama muncul adanya di bawah sini nih, di bagian scanning for Bluetooth devices. Ada tanda plusnya. Jadi ini akan dianggap sebagai alat baru. Bagaimana cara mendaftarkannya? Kita klik saja tanda plusnya, kita klik di sini. Ya, setelah diklik tanda plusnya, maka dia akan berubah menjadi connected seperti ini. Dia berubah menjadi connected. Setelah connected bagaimana? Selesai. Proses pendaftarannya seperti itu saja. Kita back lagi. Oke, sudah beres semua. Oke ya. Setelah itu apa? Baru kemudian kita akan lihat menu utamanya. Jadi di sini ada tanda tombol plus besar. Kita klik di sini tanda tombol plus besar. Maka nanti dia akan muncul ada 3 menu utama. Yakni Morning HRV Reading, ya, Open HRV Reading, dan HRV Snapshot. Masing-masing punya maksud. Morning HRV Reading ini hanya untuk 1 kali pembacaan saja. Hanya untuk 1 kali pembacaan setiap pagi saja. Namanya judulnya Morning HRV Reading ya. Jadi hanya setiap pagi saja. Jadi kalau kita klik 1 kali di sini, tap di sini. Nah, di sini ada tulisan Good Morning. Walaupun sekarang saya malam-malam nih, gitu kan. Ya. Jadi ini hanya pagi hari saja. Hanya 1 kali sehari saja. Dan pada saat melakukan morning HRV reading itu dibatasi waktunya dari 1 sampai 5 menit. Dari 1 sampai 5 menit. Rekomendasi saya untuk morning HRV reading cukup 2 menit saja. Itu sudah cukup, tidak ada masalah. Jadi kita bisa ganti di sini, misalnya mau lebih lama, boleh. Saya klik time limit. Nanti dia di sini akan ada pilihan durasi. Ini tinggal di scroll saja ini. Nah, ini angka-angkanya kan berubah dengan sendiri. Jadi maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kalau sudah, saya pilih 2 menit, pastikan sebelah kanannya 0, kan ini bisa dipilih. Ya, berapa detiknya ya, detiknya. Kita cukup 2 menit saja. Oke, setelah itu save. Jadi pastikan angka yang muncul di sini time limitnya adalah 2 menit. Kemudian body posisinya. Body posisinya itu ada banyak pilihannya. Ada lying down, berarti berbaring, standing, berarti berdiri, squatting, berarti berjongkok, sitting, berarti duduk, on the go, berarti posisi duduk lalu berdiri lalu mau berjalan. Nah, saran saya pilih posisi lying down atau sitting. Jadi saat melakukan morning readiness ini berbaring atau duduk nyaman. Itu pilihannya, berbaring atau duduk nyaman. Saya selalu menggunakan di posisi duduk. Apakah itu duduk di pinggir tempat tidur atau duduk di kursi di dekat tempat tidur. Klik save. Oke, jadi pastikan ini time limit dan body position ini sitting time limit 2. Live preview dicentang. Jadi pastikan ini nyala ya. Nyala. Kalau sudah, kemudian kita klik tombol take morning readiness. Lalu dia akan connecting. Setelah itu dia akan muncul live preview. Jadi ini adalah live preview yang tadi kita checklist tadi, yang kita centang tadi live previewnya. Oke.
Dan ini belum merekam, karena ini baru live preview. Bagaimana cara merekamnya? Kita klik tombol start reading yang ada di bawah. Klik, tap, yes, kita tunggu. Nah, kalau sudah, nanti kelihatan di kanan atas itu ada detik yang bergerak mundur. Karena kita memilih 2 menit tadi kan. Dan perhatikan, saat melakukan morning reading, tidak boleh bergerak badannya, tidak boleh ngomong, ya. Ini saya nggak boleh nih mestinya nih saya melakukan HRV reading. Karena ini tutorial, jadi saya terpaksa ngomong ya. Saya terpaksa ngomong. Nanti Anda melakukan nggak boleh ngomong. Jadi begitu lakukan di pagi hari sambil duduk sambil berbaring, ya diem aja, meneng aja begitu. Diem aja. Sampai proses HRV reading-nya selesai. Oke, kita tunggu 2 menit ya, enggak apa-apa ya, sambil ngobrol. Nanti sih enggak boleh sambil ngobrol, sekali lagi saya ulangi. Saat morning reading, tidak boleh beraktivitas fisik, tidak boleh kaki bergerak, tangan bergerak, hanya boleh berkedip-kedip dan bernapas saja. Enggak boleh ngomong, enggak boleh ngomong. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi, enggak apa-apa. Dan kita bisa swipe ke kiri, karena di sini ada dua lingkaran kecil sini ya. Kita bisa swipe ke kiri untuk melihat tampilan yang berbeda. Ini hanya kalimat-kalimat penyemangat saja ya. Kalau yang kanan ini adalah live preview angka-angka pergerakannya. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Ingat ya, nanti saat melakukan morning readiness tidak boleh ngomong seperti ini, tidak boleh. Diem aja. Diem aja. Oke, kita tunggu. Sepuluh detik lagi. 3, 2, 1. Iya, nanti dia otomatis akan bergetar. Nah, akan bergetar. Nanti ada seperti ini, GPS tagging. Nah, kita butuh nggak? Kalau butuh, maka ya kita oke untuk tracking HRV, gitu kan? Kalau saya sih, saya sarankan oke saja, tidak ada masalah. Jika kebetulan HP-nya support GPS tagging. Kalau kita tidak mau melakukan GPS tagging, ya not right now saja. Misalnya nggak mau, saya nggak mau, not right now, ya udah nggak apa-apa, not right now boleh. Oke juga boleh, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan setelah pengukuran itu mode-nya apa. Nah, kita kelihatan dari ekornya apakah happy atau sedih atau marah, begitu kan? Walaupun ini opsional, tidak ada masalah, tapi ini kadang-kadang bermanfaat untuk melihat pada saat itu pengukuran kita seperti apa. Misalnya kayak sekarang hati saya sedang happy, ya udah saya pilih happy-nya happy yang paling happy, paling kanan. Nah itu tersenyum, misalnya dari tulisannya happy. Energinya bagaimana? Apa yang dirasa? Apakah sekarang ini bertenaga, gitu kan? Atau ya biasa-biasa saja, atau low energy. Kalau energi berarti kita geser ke sebelah kiri, berarti energi kita lelah. Kalau kita berenergi, kita geser ke kanan. Energize. Kalau paling kanan, full of energy. Jadi hari ini apa yang dirasa? Pagi ini apa yang dirasa? Apakah bangun tidur kita rasanya full of energy? Ya tulis saja. Geser, full of energy. Lalu stres pagi ini apa? Saya ini full of energy, maka stres saya sangat low, Mas. Ya sudah, geser saja. Stresnya menjadi sangat low. Anggaplah seperti itu. Karena 100% hilang kan tidak mungkin, gitu kan? Soreness itu tingkat kelelahannya apa? Bagaimana? Apakah kita ada lemah letih lesu, begitu kan? Kalau full of energy berarti ya kita sama sekali nggak ada kelelahan. Ya kita taruh saja di none sini. Nah, kemudian ada catatan di sini. Boleh nggak pakai catatan? Boleh. Misalnya pagi hari, tanggal sekian, atau apa saja bebas namanya. Kita bisa tap di sini, kita bisa ketik di sini, catatannya apa. Catatan di pagi hari. Ya, atau saya sedang mengikuti program ABCD misalnya begitu ya. Dan kalau kita nggak mau mengisi ini semua juga boleh. Ada tombol skip di kanan atas. Next. Setelah next, kita ingin mencatat mengenai tidur kita tadi malam. Gitu. Tidur kita bagaimana? Kita klik sleep. Apakah tadi malam kita tidur cukup? Nah, gitu. Kira-kira ya tidur cukup atau tidak. Jika iya, ya kita kasih aja tidurnya. Oke, tidurnya bagus kok tadi malam. Sleep time-nya jam berapa, wake time-nya jam berapa. Jika oke, ya kita log sleep.
Artinya sleep-nya ini kita rekam. Yang kita rekam. Ya ini hanya sebatas pencatatan saja. Makanya kalau saya biasanya saya beli alat ukur untuk sleep tracker. Saya beli alat ukur untuk sleep tracker. Kalau kita perhatikan di sini pada saat isi sleep, di sini ada Google Fit. Kita bisa komunikasi dengan Google Fit. Tapi ini opsional saja, opsional saja. Kalau saya merasa perlu untuk membeli alat ukur sleep tracker. Illness, apakah kita sedang mengalami sakit saat ini atau tidak? Apa yang kita rasakan saat ini? Gitu. Posisinya apa di sini? Apakah kita sehat, healthy, atau kita sedang kena COVID-19 gitu kan? Ya. Atau kita sedang kena influenza, atau hanya sekedar ya demam kedinginan biasa dan sebagainya. Ini ada pilihan yang lain. Kalau enggak ya kita pilih healthy misalnya. Dan kalau healthy jelas ya nggak ada simptom ya, nggak ada simptom. Illness severity itu tingkat kegawat daruratannya seperti apa. Nah ini cukup bermanfaat untuk mendata data HRV kita dilingkan dengan situasi psikis dan fisik yang ada pada saat itu. Kalau sudah kita log illness log itu maksudnya kita simpan data penyakit yang tadi kita ini kan. Kalau ini kan sehat ya nggak ada masalah. Oke di sini udah kelihatan. Kemudian track your marker weight atau body mass index. Kita klik di sini. Nah, di sini pada tanggal hari ini, jam sekarang, berapa berat kita? Misalnya katakanlah beratnya saya sekarang 79 kg. Body mass index-nya berdasarkan tinggi kita berapa? Saya masukkan tingginya di sini. Saya scroll 170. Bentar ya. Dan nah, body mass index saya ini 27,3. Lalu kita catat. Jadi kita sudah simpan data berat badan kita saat ini. Enak kan? Iya. Lalu berikutnya apa lagi yang kita simpan? Blood glucose. Kita klik di sini. Di tanggal sekian, berapa kadar gula darah kita? Ya ukur saja. Ukur pakai alat ukur gula darah seperti biasa. Anggaplah ya, data saya ini saat ini adalah 86 gula darah saya. Oke, ketonnya enggak usah. Time periodnya di sini ya. Apakah kita puasa sebelum sarapan, setelah sarapan, sebelum makan siang, setelah makan siang, sebelum makan malam, setelah makan siang malam, atau sebelum tidur, atau banyak sini atau random. Karena sekarang saya sedang katakanlah before bedtime ya. Jadi before bedtime berarti saya pilih saja bedtime. Kalau enggak ya pilih random saja. Dan kemudian apakah kita sedang melakukan oral medication, apakah kita sedang suntik insulin, apakah kita sedang menjalani program latihan. Jika tidak cukup seperti ini saja. Lalu kita klik log blood glucose. Jadi sekali lagi penambahan tag and event ini opsional saja. Jika Anda tidak pengen ngisi ini lewati saja, tidak masalah, ada tombol skip-nya. Tapi kalau saran saya untuk penanganan memang akan sedikit-sedikit ribet karena kita harus ngisi ini dan itu, tapi nanti historical data kita jadi bagus untuk kasus-kasus seperti misalnya program normalisasi diabetes begitu yang kita ingin melihat korelasi antara HRV dengan pergerakan gula darahnya. Jadi kita bisa ukur pagi hari, setelah kita ukur gula darahnya, gula darah puasa setelah puasa sekian jam, lalu kita latihan, HRV-nya, morning readiness, segala macam, kita bisa lihat semua parameter, nanti bisa kelihatan track record-nya lebih enak, grafiknya lebih enak. Oke, kalau sudah saya save and go to result. Ya, setelah ini selesai, ada gini, ya kita maybe later saja. Great job, berarti ini hari pertama. Oke, nah ini hasil analisa dari elite HRV-nya. HRV-nya 65, HRC 87. Kemudian saraf parasimpatik saya ya posisinya di posisi parasimpatik ya. Di sini ada HRV chart-nya, di sini tadi tag-tagnya segala macam ya, body posisi dan sebagainya. Kalau dari ini kita mau delete, ada kolom delete reading di bawahnya. Ya, berikutnya kita akan lihat data detailnya. Di sini ada tombol view all data ya. Kita klik tombol view all data. Nanti kita akan lihat di sini ada sinyal quality, apakah good, apakah poor, atau not available.
Jadi biasanya terkait dengan baterai sama halangan Bluetooth. Jadi kalau kita misalnya ada di tempat handphonenya agak jauh, lalu ada kayak tembok kaca atau mungkin ada tembok beton gitu ya, biasanya akan terpengaruh. Kalau baterai lemah, biasanya sinyal kualitasnya low. Jadi usahakan sinyal kualitinya bagus. Nah, di sini kita bisa lihat data-data dari HRV-nya. Ini posisi saya di jam setengah 11 malam ya, setengah 11 malam. RMSSD segitu, SDNN sekian dan sebagainya. Ini saya tidak menjelaskan satu persatu, ini hanya cara pakai elite HRV-nya. Nanti di video yang akan datang, kita akan mulai belajar satu persatu, memahami apa itu maksud dari parameter RMSSD, SDNN, PNN50, kemudian total power dan sebagainya. Yang jelas, silakan merujuk pada video saya di mana heart rate variability dapat diukur menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah time domain method, yang kedua frekuensi domain method, dan yang ketiga adalah log linear atau ya log itulah, lupa yang ketiganya apa itu. Ya umumnya sih time domain dan frekuensi domain. Umumnya time domain dan frekuensi domain. Oke, kita lihat lagi. Setelah itu kita klik tombol save, jangan lupa ya. Klik tombol save. Oke, nah di mana menu untuk melihat seluruh data perekaman yang sudah kita lakukan? Ada di mana? Nah, kita bisa lihat di sini di bagian previous logs ini. Previous logs. Jadi kalau kita klik previous logs di sini, klik, nah kita akan melihat di sini semua data-data yang pernah kita rekam di handphone ini menggunakan alat yang kita pakai, gitu ya. Situ ada pencatatan tadi, ada blood glucose-nya, gitu kan, ada weight-nya, status healthy, soreness-nya, stress level-nya, dan sebagainya, termasuk morning readiness-nya. Sini kelihatan parasimpatik, ya, nilai HRV-nya 65, HR-nya 87. Sleep-nya, karena saya isi tadi saya 8 jam tidur, maka dianggap quality-nya good. Ini untuk tanggal today. Berarti ya kebetulan mengukur hari ini. Kalau nanti besok ya dia nanti akan diurutkan berdasarkan tanggal-tanggal ini. Ya, jadi kalau kita pilih hanya misalnya satu saja ya akan barisnya cuma satu. Tapi kalau kita isi semua parameternya tadi ada blood glucose segala macam, nanti dia akan cukup banyak isinya. Tidak ada masalah. Ini bisa kita klik untuk bisa kita edit ya, atau kita mau delete juga bisa. Oke. Saya back. Kemudian jika kita sudah punya data-data detail ini ya, kita bisa melihat bahwa data kita ini dibandingkan dengan populasi, di sini ada population comparison. Kita bisa klik. Data kita ini ada di sini. Ya dilihat dari age-nya ya. Jadi age-nya saya mestinya posisi saya itu ada di antara 54 sampai 62 lah paling nggak, sampai 61 lah. 54 sampai 61. Ini saya 64 ini ya termasuk over lah ya, kira-kira begitu. Tapi ini data hanya dibandingkan dengan populasi secara umum. Tidak ada masalah sih, tidak ada masalah dengan itu. Ini hanya untuk melihat saja populasi secara umum dibandingkan dengan data kita. Oke, berikutnya kita bisa melihat trennya di sini. Oke, saya ada tombol trennya. Trennya ada di bawah kiri nih. Ada trennya. Ini lebih enak kelihatannya kalau secara beruntunnya, secara beruntun. Secara beruntun seperti ini kalau kelihatan nanti ada garis-garisnya, dia menunjukkan trend line-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya pengukuran kita baru sedikit ya nggak kelihatan. Karena ini average HRV-nya, ada HR-nya segala macam. Ada pergerakan BPM-nya, semua variabel RMSSD dan sebagainya itu secara grafik akan kelihatan di sini reporting-nya. Oke, seperti itu. Kita balik ke home. Ya, untuk morning readiness jelas. Kemudian berikutnya adalah kita memilih plus lagi. Lalu kita masuk pada open HRV reading. Dan ini adalah menu yang paling sering dipakai. Pada dasarnya mirip sama morning HRV reading, hanya morning HRV reading hanya dilakukan 1 kali setiap pagi. Kalau open HRV reading bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan kapan saja. Bisa diulang-ulang berkali-kali. Belasan kali juga bisa. Kalau morning HRV reading hanya 1 kali saja.
Jadi kalau untuk pengukuran sesi latihan, sebelum latihan, setelah latihan, kemudian 1 jam setelah latihan, pengukuran setelah makan dan sebagainya, bisa pakai Open HRV Reading. Isi menunya pun sama persis. Nah, bedanya di sini ada beberapa tambahan. Ini nggak begitu penting. Time limitation kita uncheck saja. Karena biasanya di metode napas ritme ini, kita durasinya menggunakan ritme yang sedang kita mau latih. Gitu. Jadi durasinya kita gunakan ritme sedang kita mau latih. Jadi ritme-ritme yang ada di channel YouTube saya bisa dipakai, atau di audio MP3-nya itu bisa dipakai. Jadi kita nggak butuh time limitation itu. Kemudian di sini ada breathing pattern. Breathing pattern. Jadi kalau kita cek di sini, ya kita bisa pilih breathing pattern-nya apa. Ada apakah resonance? Kalau resonance itu apa contohnya nih? Kita lihat detailnya. Detailnya nanti bisa kelihatan di customize ini. Ini untuk deep calm dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu. Kita tidak perlu ini. Kenapa kita nggak perlu? Karena kita pakai metode napas ritme dari audio yang saya pakai. Jadi kita uncheck saja default breathing practice-nya, kita uncheck saja. 2 ini kita nggak butuh. Position, ya balik ke yang tadi, apakah lying down dan sebagainya, silakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya adalah sitting, ya umumnya adalah sitting. Oke, live preview dicek karena untuk melihat pergerakan dari HRV secara live-nya. Setelah sudah, baru kita pilih take test. Maka dia akan berusaha untuk connect lagi pada alatnya dan masuk ke halaman live preview lagi. Jadi balik lagi seperti yang halaman sebelumnya. Setelah itu bagaimana? Start reading untuk memulai pengukuran. Saya klik start reading, baru kemudian audionya dijalankan, kita dengarkan, kita ikuti, misalnya pakai ritme 55, berarti tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Sambil dicatat pengukurannya. Seperti itu. Jika pengukurannya kurang dari 1 menit, tidak boleh. Jadi kalau misalnya saya baru 20 sekian detik ini ya, kemudian saya stop, nah dia tidak mau. Karena not enough data. Karena pada HRV minimal 1 menit. Ya, minimal 1 menit. Jadi saya continue reading. Ini baru 30 detikan. Kemudian saya biarkan, tunggu sampai 1 menit. Nah ini asumsi saat ini kita lagi latihan ritme ya. Kita lagi tarik, buang, atau mungkin pakai ritme-ritme apa, terserah. Jadi selalu gunakan HRV reading untuk mengukur di jam-jam yang bebas, di repetisi-repetisi yang bebas. Oke, 1 menit kita contoh saja ya, nanti sesuai dengan ritmenya, ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 9 menit, ada yang 15 menit. Nah, durasi lama waktu dari pengukuran versi free-nya ini adalah maksimal di 15 menit. 14:59, 15 menit ya. Jadi kalau lebih dari 15 menit bagaimana? Elite HRV tetap mencatat, tapi tidak memunculkan hasilnya. Harus dibuka lewat Kubios. Jadi pada dasarnya, dia bisa mengukur lebih dari 15 menit, tapi tidak bisa dibuka di sini, walaupun datanya tersimpan. Harus diekspor dulu, lalu dibuka menggunakan aplikasi lain yang disebut dengan Kubios versi laptop. Nanti kita akan belajar di video yang terpisah. Kita akan belajar di video yang terpisah bagaimana cara melakukan exportingnya, gimana cara masukkan ke Kubiosan dan sebagainya. Oke, kita anggap cukup ya. Jadi sekali lagi maksimal 15 menit. Jadi pastikan jika kita akan melakukan intervensi dengan versi free dari Elite HRV ini, tidak melebihi 15 menit. Tidak melebihi 15 menit. Jadi pastikan seperti itu. Jadi bikin sepotong-sepotong, misalnya 10 menit, stop. 10 menit, stop. 10 menit, stop. Kira-kira begitu. Karena kalau di atas 30 menit langsung berenteng, dia nggak muncul hasilnya. Walaupun datanya tersimpan. Data itu harus diekspor dulu ke Kubios, baru kita bisa buka di Kubios. Mau 2 jam, 3 jam, 4 jam pengukuran, no problem. Hanya nggak muncul saja di situ. Oke, paham ya? Saya klik stop. Oke. Nah, masuklah di sini hasilnya. Di posisi open reading, bisa lihat di atas itu, ada HRV 64 dan HR89. Dan yang di bawah sama persis seperti gambaran sebelumnya. Ya. Setelah itu apa? Kita view all data untuk melihat datanya. Nah, ini detailnya. Oke, jadi kok jadi turun? Lah iya, karena saya ngomong terus nggak berhenti-berhenti, dan sekarang sudah mau masuk jam 11 malam. Jadi menurun. Menurun. Ini oke lah, ini kan pengukuran saja. Ini hanya belajar cara pakainya.
Oke, sudah. Setelah itu kita back. Setelah itu kita save. Jangan lupa kita save. Sudah masuk. Nah, menu yang ketiga, HRV snapshot. Nah, snapshot itu hanya pengukuran 1 menit saja, 1 menit saja. Snapshot itu bahasa sederhananya potret. Jadi potret HRV. Namanya potret kan bisa ganteng, bisa jelek. Apakah dia didandani atau tidak, kan begitu sederhananya. Namanya juga potret kan. Kalau kita pengen dipotret didandanin, hasilnya bagus. Tapi kalau kita tidak didandanin, dipotret, bisa jadi hasilnya jelek. Nah, didandanin itu maksudnya intervensi. Jadi kalau sebelum latihan mengambil HRV snapshot, sebelumnya kita stresnya tinggi karena pekerjaan, karena proyek yang gagal, mungkin karena diputus pacar, mungkin karena macam-macam lah. Maka potret HRV-nya biasanya tidak bagus. Biasanya tidak bagus. Atau setelah intervensi, misalnya kita latihan berat dulu, atau kita meditasi dulu, atau kita olah napas dulu, atau kita olah fisik dulu, mesti snapshot-nya ya berbeda. Maka cara menafsirkan snapshot ini harus ditanya dulu aktivitas di sebelumnya apa. Oke, seperti itu. Nah, untuk melihat data yang tadi, ya, data yang sebelumnya dari menu previous logs ini. Ya, kita klik previous logs, nanti kelihatan di sini ada jam 22.39, setengah 11 malam ini, open HRV reading. Bisa diklik? Bisa. Kita klik di sini. Nah, baru detailnya balik ke yang tadi. Untuk melihat seluruh datanya, kita klik view all data. Nah, baru kelihatan di sini data yang tadi tersimpan. Oke, seperti itu. Loh kok kalau di sini nggak ada tulisan parasimpatiknya, Mas? Yang tadi kan ada nih. Nah, yang ada tulisan parasimpatik atau simpatiknya hanya yang morning readiness saja. Open reading tidak ada keterangan di sininya. Jadi open reading harus ditafsirkan dengan cara masuk ke dalam, kita klik, lalu kita klik view all data, baru kita lihat di sini. Apakah kita sedang masuk pada simpatik atau parasimpatik. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, untuk saat ini tutorial cara menggunakan Elite HRV sederhananya seperti itu. Nanti berikutnya saya akan bikin tutorial lagi untuk bagaimana cara melakukan exporting data dan membukanya lewat aplikasi Kubios. Jika kita perlu analisa yang lebih komprehensif lagi. Elite HRV bagus, iya bagus, tapi dia hanya sebatas time domain method dan frekuensi domain method, bukan yang non-linear. Jadi kalau di Elite HRV dia ada lebih cara membaca data HRV yang lebih kompleks lagi, tapi itu pelajaran belakangan. Oke, dengan Mas Gunggung di sini, bagi mereka yang sudah memiliki alat HRV, belajarlah karena ini pengetahuan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.